eman-eman. Kasihan. Awak dhewe wis ketemu ilmu kapejan, tapi nyatanya salah sakit orang itu harus lulus tanpa kita sadari mengarah kayak gitu. Kancaku gak tak ajak, kancaku tak ajak mulut terus abad bagi kita, berat. Kalau bisa dalam setiap acara semua diundang, baik miladiah, PW, PSBJ kita undang. Dan kalau mereka tidak mau, bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebetulan mereka kita undang waktu itu oleh hidayah, ya gelem. Kewajiban kita untuk mensiarkan, memberitahu bahwa organisasi yang dilakukan bayarnya PSB. Karena PSB tinggalnya bayai. Bahkan sehubungan dengan itu beliau dawuhnya itu sangat jelas, dan dawuhnya dirubah. Di antara tahun 1982 beliau dawuh pengawas wakidiyah sebagai perintah Muhammadi. Itu dulu, tapi sekarang tidak. Sekarang lain. Apa dawuhnya? PSB penyiar wakidiyah perintah Muhammadi berbeda. Bukan pengawas wakidiyah, penyiar wakidiyah. Pengawas wakidiyah dan penyiar wakidiyah pengertian berbeda. Kalau pengawas wakidiyah itu masih terpancang mengamalkan saja. Kalau penyiar itu sudah pasti menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Apalagi dihubungkan dengan organisasi. Dan banyak pengamal, tapi tidak perlu saya sebutkan. Maaf kalau saya tidak menyebutkan orangnya. Itu saya beberapa kali ditelepon orang. Dan itu kebetulan tidak hanya orang itu satu organisasi. Ditelepon dari orang PSBJ. Itu bilang, tolong Gus, tanyakan kepada Mbak Yai, apa benar PSB itu yang memilih Muhammadi langsung? Terus kutekoi, maaf, sampean kok nyuruh saya bertanya betul. Sebab saya diberitahu, dan saya takut kalau penglihatan saya itu tidak benar. Yang saya takutkan penglihatan nafsu. Gimana itu dawuhnya? Gini, ada dawuh bahwa PSB kelak yang ini Muhammadi langsung. Ada seperti itu. Tolong tanya kepada Mbak Yai. Terus ada lagi dari kakak saya sendiri, Ning Tati, itu gak salah, WA istri saya. Tolong tanyakan kepada Misafi, apa benar PSB ini yang memimpinkan Muhammadi? Saya waktu itu punya Ning Tati gak saya balas, belum saya jawab. Saya takutnya kalau salah paham. Dan ada lagi orang yang menjadi pengamal Thariqat Al-Majidi. Nah, Thariqat Al-Majidi saya pengamal di luar, di daerah Jazirah Arab itu bukan pengamal wakidiyah. Mereka mengatakan Thariqat Al-Majidi. Juga ada yang mengatakan Hikam Al-Majidi ada. Maaf, Hikam Al-Majidi dan Thariqat Majidillah. Ya, jadi di sini Hikam Al-Majidi dan Thariqah Majidiyah, kalau nggak salah itu. Itu kapan itu saya sama Mega. Intinya dia bertanya. Dan pertanyaan yang bersama.
Dan menurut pengalaman saya selama ini juga demikian. Dari telepon sana sini, telepon dijawab dan sebagainya, dan semakin menambah keyakinan saya bahwa benar PSBY kelak yang memilih Muhammadiyah langsung. Dan tidak perlu kita ketahui, tidak perlu kita permasalahkan siapa Muhammadiyah, tidak perlu. Dan jelas kita cukup meyakini bahwa ikut PSBY kelak pasti ikut Muhammadiyah. Amin. Kita yakin saja lah. Kita tidak perlu tahu siapa orangnya. Insya Allah beliau adalah Babur Rahmah. Insya Allah beliau Babur Rahmah. Tidak perlu ya Allah, maaf, tidak perlu kita mengetahui dan tidak perlu kita cari. Insya Allah kalau nanti dikenakan sendiri kita. Amin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita di bulan Ramadan ini meningkatkan amal Muhammadiyah agar hati kita semakin bersih. Dan apabila hati kita bersih, kita akan tahu kapan malam Lailatul Qadar. Kita akan terasa. Bahaya itu menganjurkan kita, pengawas Muhammadiyah, untuk meningkatkan bacaan sholawat, untuk meningkatkan amal sholawat dengan cara setelah mujahadah 711 itu beliau mengajak kita, menyuruh kita hadiah Fatihah kepada beliau Kanjeng Nabi 3 kali lengkap, kepada beliau bayi Ma'ruf, kepada beliau Ghos 3 kali, kepada beliau bayi Ma'ruf 3 kali, kepada alam mobil khusus masyarakat alam 2 kali, sehingga Fatihahnya 11 kali. Kemudian baca ya Rabbana Fatihah wasi marduka dan seterusnya. Ini dalam rangka meningkatkan batiniah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Di samping kita disuruh mendoakan agar alam semesta seimbang. Dan apabila kita melakukan itu, insya Allah kita akan tahu secara feeling bahwa nanti malam Lailatul Qadar kita akan bisa merasakan, karena alam semesta memihak kepada kita. Dan kita berdoa dan yakinlah, mudah-mudahan nanti di malam Lailatul Qadar kita dipertemukan dalam ibadah, tidak dalam maksiat. Kita dipertemukan dalam keadaan mohon ampunan, mohon kebahagiaan akhirat, itu yang terpenting. Hadirin yang kami hormati, saya kira ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sehingga membuahkan ridha Allah SWT. Kalau Allah SWT insya Allah kita mendapat mungkin nasih dan pitulungan SWT.